Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Omah Jamur Ungaran. Kali ini perkenankan kami berbagi, yaitu terkait dengan cara penyimpanan backlog setelah pembibitan. Yang kali ini akan saya informasikan. Pertama, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pembuat backlog. Pertama, kita harus punya ruangan dulu ya. Ruangan itu ruangan yang bersih ya, bersih, steril seperti ini. Ya, kita siapkan dulu backlog yang mau dibibiti ya. Lalu kita siapkan bibit yang berkualitas, jangan lupa, karena bibit yang berkualitas menentukan hasil yang bagus juga ya. Jadi miseliumnya tebal ya, itu yang bibit yang berkualitas. Lalu bagaimana cara menyimpannya? Pertama, siapkan dulu secangkir kopi pada pagi hari. Kami biasa seperti ini, ada kopi pahit yang mendampingi kerja di pagi hari. Ya, kemudian syarat yang kedua adalah cara penyimpanan backlog dengan sistem miring. Yaitu pertama kita mempersiapkan tempat dengan seperti ini, teman-teman. Ya, kenapa di tengahnya ada rongga? Nah, itu rongga itu berfungsi untuk supaya backlog yang kita simpan itu ada sirkulasi udara, tidak menyebabkan panas pada backlog. Ya. Nah, ini cara penyimpanan bagaimana? Kami menggunakan dengan sistem berbelakangan ya. Saling membelakangi. Jadi yang sini tampak depan seperti ini. Ini tampak depan seperti ini. Ini bibit yang baru ditanam kemarin sore. Kalau kita lihat dari perkembangan miselium, sudah terlihat ya, kemarin sore ada pertumbuhan seperti ini. Insya Allah ini bisa tumbuh dengan baik. Ada keringatnya tuh, seperti keringatnya petani jamur yang pagi-pagi sudah angkat-angkat backlog. Nah, teman-teman, kalau ada keringat seperti ini bagus. Ya, seperti ini. Artinya ini dalamnya lembab, miselium bisa berjalan dengan baik. Nah, terus yang perlu teman-teman perhatikan, dalam tumpukan ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok 5 maksimal? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Teman-teman, kenapa 5? Yaitu untuk menghindari tekanan terhadap backlog yang paling bawah. Ya, kalau paling atas itu nggak ada tekanan, jadi akan pasti lebih cepat miseliumnya. Tapi kalau yang paling bawah, atau nomor 2 dari bawah, itu tekanannya cukup berat dari atas. Contoh, satu backlog itu beratnya 1,3. Maka backlog paling atas itu terbebani seberat hampir 7 kilo backlog. Sehingga bebannya sangat berat dan itu akan mengganggu terhadap pertumbuhan miselium. Jadi kalau semakin tinggi itu maka tidak semakin baik, teman-teman. Itu ada kemungkinan panas sehingga bibit mati. Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, di sini kami menggunakan tutup koran. Kenapa koran? Ya, ini sebenarnya koran itu lagi sulit sekarang ini ya, teman-teman. Jadi kita biasakan kalau ada yang jual koran di pinggir jalan itu 2.000, ya kita beli lah. Sekalian membantu para penjual koran pinggir jalan. Kasihan juga kalau ada yang beli. Kita beli, gunakan untuk ini. Ya. Kalau karet banyak di toko. Gitu ya. Nah, terus kenapa ini silang gini?
ada di atas tumpuan-tumpuan nih, 1, 2, 3, 4 ya. Setiap 1 meter kita kasih satu pengunci. Pengunci ini fungsinya adalah supaya ini tidak ambruk. Lah, goyang-goyang ini gak ambruk. Kenapa? Karena ini terkunci dengan backlog yang ada di atas ini. Ya, jadi teknik teman-teman. Kalau ini sampai ambruk, ya teman-teman akan rugi. Satu, rugi tenaga. Kedua, rugi rusak. Kalau rusak, artinya backlog tidak akan tumbuh miselium. Kalau miselium tidak tumbuh, berarti tidak akan panen jamur, teman-teman. Ya, ini seperti ini. Ini cara dengan sistem tidur. Ya, dengan sistem tidur itu maksimal 5 tumpukan. Lah, kemarin ada yang kesalahan nih, tim saya numpuk kebanyakan ini. Yang paling bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ini keliru. Harusnya maksimal 5. Ya, jadi ini terlalu panas, harus dibongkar lagi. Tapi enggak apa, ini apa namanya? Anak baru ya, baru sebulan bekerja. Atau dengan menggunakan rak seperti ini, teman-teman. Ini juga bisa. Ya, kalau rak seperti ini bisa kita setting. Ya, anggaplah ini muatnya 1 tong itu 150, berarti 1, 2, 3, 4 kali 150 ya, berarti 600. Artinya satu rak ini bisa muat 1200, teman-teman. Efisien banget ya. Kalau ini kan muatnya 300 nih, segini. Nah, kenapa saya menggunakan sistem ini? Karena untuk efisiensi tempat. Ya, efisiensi tempat. Kalau teman-teman punya tempat yang luas, buatlah seperti ini, nggak apa-apa. Tapi karena di saya luasnya terbatas, saya ingin mendapatkan hasil maksimal, ya terpaksa menggunakan sistem ini. Tapi tidak apa-apa, teman-teman. Ini pun tidak masalah dan hasilnya tetap bagus. Ya, jadi itu mungkin tips berbagi di pagi ini. Semoga teman-teman yang ada di seluruh pelosok tanah air bisa bermanfaat ilmu yang sedikit ini. Silahkan kalau memang berkenan bisa dipraktekkan atau berbagi, di share ke teman-teman yang lain supaya ilmu ini tidak berhenti di salah seorang saja. Silahkan like dan subscribe di channel Om Jamur Ungaran supaya channel kami bisa tetap berkembang, bisa terus berbagi kepada para petani jamur sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Yang terakhir, kalau memang ada teman-teman yang butuh bibit, pupuk jamur dan sebagainya, plastik, cincin jamur, ya silahkan bisa menghubungi di nomor WA 081 56 86 3167. Ya, saya ulangi lagi, kalau memang ada yang butuh bibit, pesan backlog, karena teman-teman belum bisa buat backlog sendiri, bisa menghubungi di nomor WA 081 56 86 3167. Oh ya, terakhir lupa saya. Kenapa ada kopi? Lah, ini kopi ini berfungsi adalah bagaimana ketika kita sudah ngeplok seperti ini kan haus ya. Nah, kita perlu kopi dulu. Maaf ya, kopi pagi dengan Arabica dan Robusta. Kopi pahit nikmat sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Saya Dani dari Omah Jamur Ungaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.